Ini ada Yayu, ada teman-teman semua nih. Ya Anton ya, yang ikut Olimpiade ini ikut semua. Mereka kita ajak kemari agar juga kan tanggung jawab soal konservasi, tanggung jawab lingkungan itu kita semua. Biasanya dia ini pohon-pohon ini kan sarang semua tempat dia bertelur tuh belum semua ya iya tuh nih ya. KTP masih kan 50. Ya atletnya, ya artisnya, ya pejabatnya, ya BUMN-nya, ya apa namanya, apalagi teman-teman ini kan atlet-atlet yang menjadi model, menjadi toladan, menjadi contoh. Oleh karena itu kita harapkan teman-teman ini bisa menjadi duta. Ya tahun 26 kira-kira 200 tahun lah. Ya, 26 orang kira-kira 200 tahun. Menjadi duta konservasi, menjadi duta harimau, menjadi duta gajah. Pentingnya gajah juga perlu hidup, orang hutan juga perlu hidup. Nah kita harap teman-teman kita ini dari atlet-atlet kita yang sangat berprestasi dan menjadi idola ya anak-anak muda, remaja gitu. Ini betul-betul kita harapkan juga peran sertanya. Maka kita ajak nih. Ya. Kalau lihat gini, mana bisa tega saya ngasih izin nebang pohon? Nggak tega lah, nggak bisa. Iya. Coba kalau kita pergi ke Kalimantan lihat indah begini, terus ditebang gitu pakai mesin, waduh nggak bisa tuh saya. Iya. Saya cuma lihat kayu oleh satu. Makanya saya ini kalau di teman-teman pengusaha, dia bilang Menteri LSM. Tapi teman-teman LSM marah juga hutan rusak. Susah kan? Pengusaha bilang ini Menteri LSM, nggak ngasih izin. Teman-teman NGO bilang ini hutan rusak, Menteri Hutan tanggung jawab. Ya, atas gadget, bawah gadget. Tapi nggak apa-apa. Tapi jelas nggak ada demo akhir. Kita yang paling tanggung jawab. Apa di sini udah berapa hari? Hah? 2 hari. Apa acaranya? Nanam pohon, Pak. Nanam pohon. Siapa yang udah nanam pohon? Angkat tangan. Oh, bareng ya? Udah pernah nanam pohon belum? Kalau menjadi Menteri Kehutanan nanam pohon. Tahun kemarin ente ya? Ya itu Pak Bijo teman saya. Mangrove ini dia punya kelebihan dibanding pohon-pohon lainnya. Ya, ini dia bisa bernapas melalui daun dan dia juga punya akar tunggal. Inilah jenis pohon yang bisa merubah polusi di air garam, kadar garam yang tinggi menjadi udara yang bersih kembali.
Dia bisa juga mengubah polusi dari udara menjadi CO2 menjadi oksigen yang kita butuhkan. Jadi ini pohon yang luar biasa. Dia bisa menahan angin yang deras ke daratan. Tembok ini yang dipagar tembok itu seperti di sana tadi itu tembok-tembok itu lebih kuat ini. Itu 5 tahun rubuh dia kalau nggak diperbaharui. Tapi kalau ini kalau dijaga dengan kuat, dia kuat sekali. Juga dia bisa menahan abrasi. Itu fisiknya. Kemudian fungsi biologis. Mangrove ini kalau banyak di pinggir pantai, di situ kalau mangrove masih banyak, pasti masih banyak kepitingnya, banyak udangnya, banyak ikannya, karena dia tempat pemijah. Tempat paling nyaman untuk pemijah biota laut, ya, apakah cumi, apakah udang, apakah kepiting dan sebagainya. Hitungannya begini, kalau ada mangrove ditebang, diganti tambak, ya, kasih tambak, itu kira-kira produktif 5 tahun. Tahun ke-6, tahun ke-10 sudah nggak produktif lagi. 10 tahun hasil tambak itu dikumpulkan, ya, tambak itu dibaguskan kembali, direhab lagi, dijadikan seperti semula, mangrove lagi, itu kira-kira butuh biaya daripada yang diterima 100 kali lebih besar. Jadi kalau merusak mangrove, ruginya itu besar sekali. Cuman karena orang-orang nggak tahu. Oleh karena itu, hari ini adik-adik dari ONJ, para atlet, kita semua nanam mangrove itu sejarah. Gitu. Sejarah dalam kehidupan kalau kita renungkan secara baik. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga. Pulang dari sini kita mengajak teman-teman kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita tanam mangrove. Tanam, kita menanam. Tanam pohon kehidupan, kita tanam masa depan. Tanam, kita menanam pohon. Jangan lupa disiram yang sudah kita tanam. Siram, yuk kita siram. Apa yang kita tanam, ya mesti kita siram. Keranjang ya. Karena nggak kenal ya Basuki. Tanam pohon kehidupan. Kalau ada ini yang bisa nahan tsunami, nahan angin dari laut yang deras itu. Jadi sebetulnya Tuhan menciptakan alam itu sempurna. Coba masa ada pohon begini. Biarkan anak cucu kita belajar di bawah pohon. Biarkan anak cucu kita menghirup udara segar. Biarkan Pulau Untung Jawa ini sebagiannya itu sudah menjadi destinasi, menjadi tujuan wisata. Nah, kalau sudah menjadi tujuan wisata, harus kita kelola dengan baik agar wisatawan itu nyaman, ya, baik buat penduduk, baik buat orang yang datang. Kalau keadaannya baik, orang betah, banyak yang datang, tentu harus memberikan manfaat kepada penduduk di Pulau Untung Jawa ini. Tadi saya sampaikan Pak Bupati, di sini jangan bangun penginapan. Tolong kalau bila perlu ada anggaran dari APBD, rumah-rumah penduduk diupgrade. Bantuan misalnya 10 juta per rumah. Betul nggak Pak? Setuju nggak Pak? Nah, ya, jadi kita jaga, kita kembangkan, kita perbaiki untuk kepentingan kita semua. Saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Kades, dan Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita lakukan terus menerus ini bisa menjaga kelestarian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menerima bantuan langsung masyarakat pengembangan perundangan masyarakat kereta infrastruktur konservasi. Satu lagi. Semoga bermanfaat dan dapat dikembangkan di Kelurahan Pulau Untung Jawa.